Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran kelima, menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Sahabat petang, ayat hafalan, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Mazmur 137 ayat 4. Kita tidak perlu masuk jatuh ke dalam kitab Mazmur untuk menemukan bahwa kitab Mazmur diucapkan di dunia yang tidak sempurna, berdosa, jahat, penuh penderitaan dan kematian. Ciptaan yang sudah stabil, yang dikendalikan oleh Tuhan yang berdaulat, dan hukum-hukumnya yang benar terus-menerus terancam oleh kejahatan. Ketika dosa semakin merusak dunia, bumi semakin menjadi negeri asing bagi umat Allah. Realitas ini menciptakan masalah bagi pemazmur. Bagaimanakah menjalani kehidupan iman di negeri asing? Seperti yang telah kita lihat, para pemazmur mengakui pemerintahan dan kuasa yang berdaulat Allah, serta penghakimannya yang benar. Mereka tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan pertolongan yang kekal dan tidak pernah gagal di saat-saat sulit. Karena alasan ini, para pemazmur terkadang merasa bingung. Siapa yang tidak dengan kehadiran Tuhan yang tampak jelas dan berkembangnya kejahatan di hadapan Tuhan yang baik dan berdaulat? Sifat paradoks dari Mazmur sebagai doa ditunjukkan dalam tanggapan pemazmur terhadap Tuhan yang tampak diam. Dengan kata lain, para pemazmur merespons ketidakhadiran Allah yang dirasakan, dan begitu juga dengan kehadiran Allah. Saudaraku, kehadiran penderitaan dan kejahatan di tengah-tengah kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan di dalam pikiran banyak orang tentang karakter Allah. Mengapa Allah membiarkan dosa ada? Mengapa Dia membiarkan orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa Dia membiarkan dosa dan penderitaan terus berlanjut? Mengapa orang fasik makmur? Apa janji Tuhan di Alkitab gagal? Apakah kitab suci sekedar karya sastra yang indah, yang menginspirasi tetapi tidak diilhami secara ilahi bagi orang-orang yang cenderung spiritual? Atau lebih buruk lagi, apakah kitab suci dan janji-janjinya khayalan dari pikiran yang saleh, tetapi tanpa dasar apapun dalam realitas? Karena pada akhirnya Tuhan seperti pikiran sekuler tidak ada? Sedih untuk dikatakan, jujur pertanyaan ini terlalu umum di antara banyak pikiran saat ini. Mempertanyakan tindakan Tuhan menanamkan benih ketidakpercayaan dan skeptisisme di hati orang lain, terutama di kalangan kaum muda. Terlalu sering ketika pertanyaan ketidakpercayaan seperti itu muncul di benak orang percaya, hasilnya adalah bahwa maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kitab Mazmur lebih dari sekedar lagu-lagu indah yang memuji Tuhan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dampak yang mendalam pada pemahaman kita akan hal-hal yang kompleks seperti keberadaan dosa dan penderitaan. Ketika kita menganalisis pemazmur dalam terang subjek yang menantang ini, kita lagi mengagumi kejujuran mentah dari mazmur dalam doa-doa mereka. Keterus-terangan mereka mengingatkan kita bahwa kita juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Kita juga dapat mengungkapkan keraguan kita kepadanya. Allah akan mendengarkan keprihatinan kita dengan senang hati jika kita bertanya tentangnya dalam iman dan kerendahan hati. Dia akan menjawab pertanyaan dan kekhawatiran kita yang rendah hati, memberi kita terang di tengah pergumulan kita dengan keraguan dan ketakutan. Saudaraku, pada minggu yang akan kita lewati, sepanjang minggu ini kita kembali akan meneruskan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat telah memasuki pelajaran yang kelima dengan judul Menyanyikan Nyanyian Tuhan di Negeri Asing. Adapun beberapa pertanyaan yang kita akan temukan jawabannya sepanjang minggu ini ketika kita mempelajari pelajarannya setiap hari, ialah bagaimana kitab Mazmur menggambarkan kejahatan dalam hari-hari ini adalah jahat, dan bagaimana penderitaan dapat mengarahkan manusia menuju kepada pintu kematian. Apakah pesan utama yang dapat diambil dari pernyataan bahwa hari-hari ini adalah jahat dalam konteks kitab Mazmur? Bagaimanakah kitab Mazmur menyampaikan pemahaman tentang penderitaan sebagai konsekuensi dari kejahatan? Apakah ketika kita menderita, apakah memang semata-mata oleh karena kita telah melakukan kejahatan? Atau seperti apa konsep penderitaan yang dimaksudkan? Dalam konteks kitab Mazmur, apa pandangan terhadap keberadaan Tuhan dalam situasi penderitaan dan kejahatan? Apakah benar-benar memang Tuhan itu ada? Atau justru sebaliknya, bahwa Allah menciptakan lalu Allah meninggalkan? Atau ada pemahaman dari beberapa yang lain yang menyatakan bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada? Apakah kitab Mazmur menyajikan argumen bahwa kejahatan dapat meruntuhkan janji Tuhan? Jika ya, bagaimanakah hal itu dapat dijelaskan?
Bagaimanakah kitab Mazmur merespons pertanyaan di mana Tuhan berada ketika manusia menghadapi kejahatan dan penderitaan? Apakah ada nasihat dalam kitab Mazmur tentang cara menghindari godaan dalam menghadapi akan kejahatan ini? Dan mengapa seringkali kita jatuh ke dalam dosa oleh karena kita tidak tahan terhadap godaan-godaan yang ditawarkan? Dan apakah solusi yang bisa kita dapatkan supaya kita dapat menang di dalam setiap godaan ataupun cobaan yang datang di kehidupan kita? Bagaimanakah kitab Mazmur memberikan harapan atau keyakinan kepada saudara dan saya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal meskipun kejahatan terjadi? Apakah yang dapat dipahami dari kitab Mazmur tentang peran manusia dalam menghadapi godaan maupun kejahatan? Dalam konteks kitab Mazmur, bagaimanakah iman dan ketaatan terhadap Tuhan dapat menjadi perlindungan terhadap kejahatan dan penderitaan? Di manakah kita harus mencari jawaban ketika iman kita kepada Tuhan diuji oleh cobaan atau oleh orang-orang yang penderitaannya sendiri menyebabkan mereka mempertanyakan kebaikan dan kuasa Allah? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan kita di dunia ini? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak saja setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, untuk merenungkan akan pelajaran sekolah Sabat, sehingga pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kita. Kita akan terus diarahkan untuk terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk mempelajari pelajaran ini sepanjang minggu ini, supaya kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ampuni kami dari setiap kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.